mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Mengusulkan pergantian wakil presiden ke MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditanggapi oleh 103 jenderal. Satu persatu mulai tampak, mulai meninggalkan Gibran. Yang pertama PAN tampak sekali ketika pada saat Pilpres 2024 sangat mendukung Pak Jokowi dan bahkan juga Gibran. Tapi sekarang mulai tampak gelagat mencurigakan. Di tengah desakan Gibran untuk diganti dan dicopot, manuver PAN sungguh ngeri-ngeri sedap. Di mana saat ini PAN mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2029 tapi tidak dengan Gibran. Alias PAN siap membicarakan pos wapres. Nah, mengejutkan bukan? Ya, pastinya tidak sih. Nah, begitu pula dengan manuver Golkar. Padahal kalau kita lihat Golkar pada saat lalu itu partai yang pertama kali mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi manuver saat ini sungguh mengejutkan. Golkar bahkan meyakini Prabowo akan merespon usulan Purnawirawan TNI untuk Gibran diganti. Nah, mengejutkan? Ya, menurut saya tidak sih. Bahkan banyak sekali pendukung Prabowo ya yang menginginkan Gibran untuk diganti. Mulai dari mantan presiden ke-6 Tri Sutrisno, seperti halnya TPUA, Rizik Syihab, dan masih banyak lagi ya. Entah manuver apa yang terjadi. Apakah Gibran benar-benar ditinggalkan atau ada skenario besar di dalamnya? Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Ada desakan Gibran untuk diganti, dicopot, dimakzulkan dan lain sebagainya. Padahal juga barusan saja ya menjadi wakil presiden. Baru 6 bulan 7 bulan lah. Tetapi desakan ini Gibran untuk mundur bukannya semakin mereda, tetapi semakin menjadi-jadi. Dan bahkan, wah ini menurut saya PAN juga masuk jebakan Batman ya. Bahkan pada saat lalu kalau kita lihat Pak Prabowo itu ya setidaknya sudah dideklarasikan oleh Gerindra untuk maju pada Pilpres 2029. PAN langsung mendukung Pak Prabowo maju pada Pilpres 2024. Dan yang cukup uniknya, namun tanpa Gibran sebagai cawapres. Nah, akhirnya terungkap kan, ternyata di koalisi dari Pak Prabowo Subianto itu ada yang tidak setuju Gibran menjadi wakil presiden misalnya. Ya, kalau kita lihat dari sini kan berarti memang ada yang inginlah setidaknya mengganti posisi Gibran pada Pilpres 2029. Ya memang sangat aneh sekali sih. Padahal baru saja menjabat sebagai wakil presiden baru 7 bulan. Tapi tiba-tiba banyak yang menyuarakan untuk Gibran diganti dan dicopot. Akhirnya ya mulai tampaklah satu persatu ya. PAN persilakan Prabowo maju Capres 2029 namun tanpa Gibran sebagai cawapres. Nah, saya kira ini berita hoax ya, tidak benar atau pelintiran-pelintiran dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat pemberitaan dari sini memang benar adanya. Nyatakan dukung Prabowo Capres 2029, PAN siap bicara pos wapres. Wah, menurut saya terlalu dini sekali ya untuk membicarakan Pilpres 2029. Sangat dini sekali karena pemerintahan Pak Prabowo belum genap 1 tahun, tetapi sudah membicarakan
terkait pos wapres dan lain sebagainya. Ini juga pendukung dari Pak Prabowo. Artinya ya PAN itu secara tidak langsung ngomongin kurang srek lah terkait Gibran menjadi wapres dan lain sebagainya. Nah, bahkan pada saat lalu ya ada wapres ke-6 Trisutrisno Prabowo, sosok yang mengerti rakyat. Pada Pilpres yang lalu Trisutrisno juga mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan ternyata bukan Gibran, karena Pak Trisutrisno saat ini yang setidaknya ikut dalam purnawirawan TNI yang mendukung Gibran untuk diganti, dicopot dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali ya pendukung-pendukung Pak Prabowo yang menginginkan Gibran untuk diganti dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya perpolitikan ini ya. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali sih. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan Pak Prabowo tiba-tiba memilih Gibran, itu juga sangat mengagetkan sekali. Sangat mengagetkan sekali. Padahal kalau menurut saya pribadi sih, misalkan Pak Prabowo tidak memilih Gibran pun, elektabilitas Pak Prabowo itu sudah tinggi. Bahkan dengan Ganjar saja sudah kejar-kejaran ya, kejar-kejaran. Dan menurut saya banyak yang memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah 4 kali menjadi calon presiden. Dan pastinya pun menurut saya pribadi sih, tanpa Gibran pun Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Ya, menurut saya sih. Tapi memang ya seperti itulah. Jadi ini sangat mengejutkan sekali. Seperti halnya TPUA. Pada saat lalu kalau kita lihat TPUA kan dekat sekali dengan Rizik Syihab ya. Bahkan juga setuju terkait Gibran dicopot dan diganti. Menurut saya, wah, pastinya Gibran akan menyesal ya meninggalkan PDIP. Karena Ganjar Pranowo ketika ada isu maksulan misalkan, ada isu pencopotan Gibran misalnya, bahkan Ganjar Pranowo pun tidak mau ya, tidak mau hal tersebut terjadi. Bahkan Ganjar Pranowo memberikan statementnya yaitu untuk membicarakan hal-hal produktif daripada ngomongin terkait pemaksulan Gibran, ngomongin terkait pencopotan Gibran dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang diucapkan oleh Ganjar Pranowo sangat masuk akal sekali terkait pemaksulan Gibran, dan Gibran diganti menurut Ganjar itu tidak ada urgensinya karena Gibran Rakabuming Raka juga tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi tiba-tiba ada usulan dicopot dan diganti. Ya, konon katanya sih ada ketakutan lah ketika Pak Prabowo misalnya tiba-tiba ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan itu pun ke semua kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu dari wapresnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Manto Gudono, pelan tapi pasti bocil nepo yang dulu mereka puja-puja mulai disingkirkan. Wow, apakah beneran ya? Nah, dari sini dikomentari oleh Datu, 2029 Gibran Hercules harga mati. Bodoh. Berarti ini juga bisa terjadi. Alasan Golkar yakini Prabowo akan respon usulan para purnawirawan TNI soal pemaksilan Gibran. Wow, bahkan Golkar pun juga memberikan statement seperti ini. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Alasan Golkar yakini Prabowo akan respon usulan para purnawirawan TNI soal pemaksulan Gibran. Ini sangat mengejutkan sekali. Saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus meyakini Presiden Prabowo akan merespon usulan purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimaksulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR. Idrus juga meyakini respon Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan. Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat. Wow, bayangkan ya. Bahkan Golkar sendiri pun yang pada saat lalu mendukung pencalonan Wapres Gibran tiba-tiba memberikan statement seperti ini, yaitu usulan para purnawirawan TNI soal pemaksulan Gibran akan direspon oleh Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan dari PAN, loyalis dari Pak Prabowo Subianto bahkan sudah mempersiapkan untuk Pilpres 2029 dan bahkan siap membicarakan pos Wapres. Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana kalau kita lihat dari pernyataan di sini, Presiden Prabowo akan merespon usulan Forum Purnawirawan TNI yang minta Gibran dimaksulkan dari posisi Wapres lewat mekanisme MPR. Bayangkan ya, MPR di situ ada Bambang Pacul misalkan. Ini juga semakin deg-degser ya, Bambang Pacul. Wow, apakah bisa kira-kira ya? Ini karena desakan untuk mundur bukannya semakin reda, malah semakin meluas. Dan bahkan Pak Prabowo juga tidak berkomentar terkait hal itu. Dan bahkan koalisi-koalisi dari Merah Putih
bahkan tidak ada komentar terkait hal itu. Apakah memang Gibran benar-benar ditinggalkan ya, sudah tersingkirkan ya? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sangat bohong sekali kalau menurut saya dibiarkan ya. Menurut saya ya Gibran sudahlah menjadi wakil presiden sajalah sampai 2029. Menurut saya itu lebih baik karena tidak ada manusia sempurna lah, kurang lebih seperti itu. Bayangkan kalau misalkan Pilpres 2029 ada wapres yang terpilih dan tidak setuju diganti, kan akhirnya ya tidak akan selesai-selesai. Menurut saya Gibran diterima saja. Menurut saya apa yang dikatakan oleh admin Gerindra sangat masuk akal sekali. Sabar untuk 5 tahun ke depan, kurang lebih seperti itu. Jadi ya menurut saya ya untuk Pilpres 2029 lah yang lebih tepatnya ya untuk mengganti seorang presiden dan wakil presiden. Ya selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.